Baik anak-anak yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang kami alami hingga saat ini. Kami mohon terangilah pikiran dan hati kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Kami mau belajar tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga proses pembelajaran kami ini mampu menguatkan iman kami kepadamu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Nah, anak-anak, kita akan memasuki sesi yang ke-9, yaitu Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Nah, karena pembelajaran ini dalam PDF-nya sudah pernah Suster berikan dalam waktu yang lama sebelumnya. Maka Suster harap kalian sudah membaca tentang pendalaman kitab suci ini. Dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai 29 dan Matius 27 ayat 1 sampai bab 28 ayat 10. Jadi panjangnya ini di sini tertera tentang Yesus yang sedang mengadakan perjamuan terakhir. Kemudian bagaimana dia ditangkap waktu sedang berdoa di Taman Getsemani, lalu berhadapan dengan Pilatus, dan akhirnya ia wafat dan dimakamkan serta bangkit pada hari ketiga. Nah, banyak ya di sini, jadi Suster harap ini semua sudah kalian baca. Nah, untuk membuat kalian semakin ingat, maka Suster menyajikan film tentang kisah Yesus. Selamat menonton. Aku ingin makan hidangan Paskah ini denganmu sebelum aku menderita. Sesungguhnya, aku takkan memakannya lagi sampai maknanya digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi pokok anggur. Ambillah ini dan bagikanlah. Aku tidak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam, yang memberkahi roti hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Mana mungkin? Tidak mungkin. Tapi siapakah dia? Mustahil. Siapa pengkhianat itu, junjungan? Iya. Tapi mustahil. Yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Dan pemimpin harus seperti pelayan. Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu yang duduk makan. Tapi aku berada di tengahmu sebagai pelayan. Kamu tetap bersamaku dalam segala pencobaanku.
dan aku menentukan kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan. Dan kamu akan duduk di tahta menghakimi 12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tidak ada. Simon, Simon, dengar. Iblis ingin menyaring kalian untuk memisahkan yang baik dari yang buruk bagai gandum dari sekam. Tapi aku telah berdoa agar imanmu jangan gugur. Jika engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Junjungan, aku siap untuk dipenjara bersamamu dan mati bersamamu. Dengarlah Petrus, ayam tidak akan berkokok hari ini sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Waktu kuutus tanpa membawa apa-apa, kamu kekurangan? Tidak, tidak kekurangan. Tapi sekarang yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Yang tak punya pedang harus menjual jubah dan membelinya. Ada tertulis, ia akan digolongkan dengan orang durhaka. Dan yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, ini ada pedang junjungan. Itu cukup. Mahkamah Agama bersidang, mencari jalan untuk menangkap Isa. Lalu iblis memasuki Yudas, yang disebut Iskariot, seorang dari antara ke-12 murid. Ia pergi kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Isa. Isa meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan dia. Dan peluhnya bagai titik-titik darah bertetesan ke tanah. Mengapa tidur? Bangunlah. Berdoalah agar jangan terkena pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Junjungan, boleh kami serang dengan pedang?
Sudahlah. Oh, mukjizat. Penjahatkah aku hingga kamu datang dengan pedang dan pentungan? Tiap hari aku di bait Allah, kamu tidak menangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa gelap menguasaimu. Tangkap dia. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai Raja Bani Israel. Inilah juga seorang raja. Katakan, apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jauhlah tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya Allah, berbuatlah sesuatu yang kau kehendaki, sesuai dengan kuasa-Mu yang besar. Engkau yang mengampuni nenek moyang kami ketika mereka durhaka. Engkau yang murka terhadap mereka, namun tidak memusnahkan mereka. Karena kasih-Mu, perjanjian-Mu, dan kesetiaan-Mu, Engkau menyelamatkan mereka. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?
Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah.
Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Pada hari Ahad, pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke makam dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan jenazah Isa. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa sang anak harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anak, setelah kita membaca Injil lalu menonton film tentang kisah Yesus, kita akan memperdalamnya dengan berbagai pertanyaan berikut. Bagaimana proses penangkapan dan pengadilan Yesus? Apa alasan para pemimpin agama Yahudi menangkap Yesus? Apa keputusan pengadilan terhadap Yesus? Gambarkan bagaimanakah penderitaan Yesus? Bagaimana Yesus memaknai penderitaan dan wafatnya berdasarkan kisah perjamuan terakhir? Bagaimana kisah kebangkitan Yesus? Apa makna kebangkitan Yesus berkaitan dengan tuduhan para pemimpin agama Yahudi? Nah, kita akan menjawabnya satu persatu ya. Yesus menentang segala ketidakadilan dan segala kebobrokan di masyarakat. Tidak hanya itu, Yesus banyak berbuat baik bagi orang-orang miskin, menderita, dan tersingkir di masyarakatnya. Tetapi bagi masyarakat Yahudi, segala hal yang tidak baik seperti penyakit, penderitaan, dan kemiskinan dipercaya itu akibat dari dosa orang itu. Maka tindakan-tindakan Yesus bagi orang miskin, menderita, dan tersingkir dipahami dan nyatakan sebagai tindakan pengampunan dosa atau penyelamatan bagi orang tersebut. Tindakan Yesus itu oleh para pemimpin agama dianggap sebagai menghujat Allah, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Sebuah tindakan yang tidak terampuni. Maka para pemimpin bangsa Israel sepakat untuk membunuh Yesus. Ingat bahwa kematian Yesus diawali dengan kesepakatan para pemimpin bangsa Israel untuk membunuh Yesus. Ya anak-anak, bangsa Yahudi di bawah penjajahan Romawi pada saat itu. Karena itu bangsa Yahudi tidak boleh memberikan hukuman mati. Maka yang boleh menghukum mati adalah pemerintahan Romawi. Maka pemimpin bangsa Yahudi membawa Yesus kepada Pontius Pilatus yang dimintakan hukuman mati. Meskipun pada awalnya Pontius Pilatus tidak setuju dengan hukuman itu. Akhirnya memberikan juga Yesus disiksa dipaksa, memanggul salib hingga akhirnya mati disalib. Itu bagaimana kita melihat bagaimana Pontius Pilatus saat itu mencuci tangannya atas darah Yesus yang akan dihukum mati ini. Lalu Yesus sendiri itu juga mengalami penderitaan seperti dicambuk, dipukul, dan dipermalukan, dan sebagainya ya. Dia dihina, diludahi, diberi anggur asam, tanggalkan pakaiannya, ditelanjangi. Bagi masyarakat Yahudi, mati muda berarti kutukan dari Allah. Yesus dibunuh oleh para pemimpin Yahudi dengan harapan dianggap sebagai orang yang dikutuk Allah. Maka yang dapat menghilangkan kutukan itu hanyalah Allah. Nah, untuk menjawab itu yaitu Yesus pada hari ketiga bangkit, hidup kembali dengan mulia. Kebangkitan Yesus berarti menolak kutukan Allah. Itu berarti segala ucapan dan tindakan yang dibenarkan oleh Allah
Sengsara dan wafat Yesus merupakan pengorbanan yang membuahkan pengampunan dan penyelamatan bagi manusia. Bagaimana ia nyatakan dalam perjamuan terakhir. Yesus wafat untuk keselamatan manusia dengan kebangkitan, hal ini dibenarkan oleh Allah. Maka waktu dikatakan dia adalah kutukan karena mati muda, lalu rupanya dia bangkit. Nah, ingat anak-anak, iman kita dipenuhi dengan kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, iman kita tidak penuh atau belum penuh. Tapi karena Yesus bangkit sampai mulia dan ia naik ke surga, disitulah pembuktian bahwa Yesus 100% Allah dan 100% juga manusia. Nah, ini untuk hal yang diingat. Nah, dalam ini Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mencapsakannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap syukur juga, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini kalau kita ingat semua kisah Yesus, kisah penyelamatan ini tertuang dalam peristiwa Ekaristi. Maka anak-anak, setiap kita misa pada hari Minggu atau misa harian, itu artinya kita sedang mengenangkan, sedang menghadirkan peristiwa di mana Yesus benar-benar memberikan dirinya sehingga sampai wafat di kayu salib. Tapi ingat, ia bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Anak-anak yang terkasih, biasanya kalau sengsara dan wafat Yesus ini kita kenangkan itu dalam Katolik itu dalam Jumat Agung, tetapi dalam Paskah itu artinya adalah kebangkitan Yesus yang kita rayakan atau kita pestakan. Nah, pada masa Paskah biasanya kita mengenangkannya dengan selalu jalan salib setiap hari Jumat pada sepanjang masa Prapaskah. Demikian anak-anak yang terkasih yang dapat kita ingat dalam pembelajaran sesi ke-9 ini. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan selalu bersatu dalam Tuhan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.